Di antara gegap gempita pertandingan sepak bola, kelolosan Indonesia ke putaran keempat Piala Dunia, di sela sorak-sorai yang membahana dari tribun stadion hingga lini masa sosial media, ada satu kisah yang tak menggembirakan. Ia bukan tentang kemenangan dramatis atau gol di menit akhir, melainkan tentang sesuatu yang lebih dalam, lebih serius dan lebih menyakitkan. Ada keadilan yang digadaikan, proses yang ditutup-tutupi, dan keputusan yang beraroma uang. Di bawah cahaya stadion yang menyala seperti bintang jatuh, dan di tengah euforia bola yang menggila, terselip denting kegelisahan yang tak bisa ditelan begitu saja. Irak dan Indonesia, dua negeri dengan sejarah panjang dalam sepak bola, dan luka yang tak terhitung dari kekalahan demi kekalahan, kali ini menyatukan suara. Bukan karena skor, bukan karena peluit panjang wasit, melainkan karena sebuah keputusan yang menganga soal keadilan. AFC, lembaga yang seharusnya menjaga bara api sportivitas, kembali jadi sorotan. Dalam diam-diam yang terlalu mencurigakan, mereka menunjuk Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah untuk putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Keputusan itu jatuh seperti hujan di hari yang seharusnya cerah. Tiba-tiba, deras, dan penuh tanya. Irak dan Indonesia bertanya mengapa bukan kami? Mengapa prosesnya senyap? Mengapa selalu mereka? Indonesia yang pertama melayangkan protes. Melalui PSSI, Indonesia melihat unsur ketidakadilan yang kian telanjang diperlihatkan AFC. Bukan apa-apa, prosesnya berlangsung sangat cepat, tanpa aba-aba. Padahal kita punya peluang menjadi tuan rumah. Beberapa pendekatan, proposal, juga sudah ditawarkan. AFC mempertimbangkan, lalu seketika membakar proposal Indonesia dan negara lain tanpa sebab yang bisa dipertanggungjawabkan. Harus optimis, harus optimis. Ya, Mali kalau memang jatahnya Qatar Saudi tuan rumah, ya kita siapa takut ya? Kita harus datang, ya rebut mendera di sana. Indonesia bukan negara baru untuk menjadi tuan rumah ajang akbar. Kita pernah sukses menyelenggarakan pesta olahraga terbesar Asia, Asian Games 2018, juga turut menjadi tuan rumah Piala Dunia U17. Kalau sekadar menjadi tuan rumah putaran keempat kualifikasi Piala Dunia, kita lebih dari sanggup. Tetapi yang membuat publik tanah air masih jengkel dengan dua negara teluk itu, ialah betapa kenyangnya timnas dikerjai oleh mereka di sana. Timur Tengah adalah momok, bukan menakutkan, tapi membahayakan. Bahaya karena main mata, bahaya karena semua sudah ditentukan sebelum peluit dibunyikan. Dari peringkat pertandingan, sampai proses pertandingan. Masih jernih dalam ingatan bagaimana Indonesia dikerjai habis-habisan di Bahrain. Kita tandang melawan negara Timur Tengah. Pemimpin laga hari itu juga orang Timur Tengah. Sejak nama wasit asal Oman muncul, banyak para sangka menyeruak. Kekhawatiran melanda seiring reputasi buruk mereka. Para pemain di lapangan pun penuh drama. Disenggol sedikit seakan dihantam buldozer bertubi-tubi. Meringis kesakitan, memegang kaki atau kepala, seakan ajal sudah di depan mata. Itulah karakter umum pemain Timur Tengah Bahrain. Sedangkan wasitnya, Ahmed Alkaf, berkali-kali mengeluarkan keputusan kontroversial. Yang puncaknya tambahan waktu yang sudah di luar jangkauan. Yang melanggar hukum matematika sederhana. Tujuannya, hanya untuk menunggu gol penyama tuan rumah datang. Setahun sebelumnya, dalam laga menentukan Piala Asia U23 yang berlangsung di Qatar, Indonesia menghadapi tuan rumah di hari pertama. Wasit hari itu bukan dari Timur Tengah, melainkan Nasrullah Habirov. Masalahnya lawan kita Qatar, tuan rumah, negara yang haus validasi akan sepak bola, yang memaksimalkan uang untuk prestasi negaranya. Dengan menghalalkan segala cara, termasuk menabrak rambu-rambu keadilan. Ada banyak keputusan kontroversial yang terjadi. Salah satunya yang juga membuat Sintayong ngamuk tak karuan, ketika Habirov menunjuk titik putih untuk tuan rumah, usai Rizky Ridho dianggap melanggar Mahdi Salem. Penunjukan penalti muncul usai wasit melihat VAR. Yang menjadi tanda tanya besar adalah, Nasrullah Habirov awalnya menganggap Mahdi Salem yang melanggar Rizky Ridho. Tiba-tiba, entah dapat instruksi dari mana, entah kesurupan setan apa, ia meninjau kejadian lewat tayangan VAR. Walah, penalti buat Qatar.
Sikap Nasrullah Habirov yang paling menjadi sorotan adalah saat memberikan kartu kuning kedua, alias kartu merah kepada Ivar Yener di menit ke-46. Kartu kuning kedua yang didapatkan Ivar Yener terasa kontroversial bagi publik sepak bola. Ketika itu, Ivar tengah mencoba merebut bola. Akan tetapi Bekhatar Saif Hasan berada di depannya. Dalam tayangan ulang, Ivar Yener tampak melompat guna menghindari kontak dengan Saif Hasan. Qatar tak hanya mengerjai lawan di lapangan, di luar lapangan mereka juga mengerjai tim lainnya. Indonesia yang dikerjai habis-habisan. Masih pada ajang yang sama, Marcelino Ferdinand waktu itu harus menempuh perjalanan yang cukup lama dari hotel ke stadion. Waktu normal padahal tak sampai 10 menit. Itu dirasakan timnas setiap melakukan sesi latihan. Apa yang terjadi di hari pertandingan melawan Qatar? Jarak tempuh harus dilalui selama setengah jam. Mekatahiran penunjukan Qatar dan Arab Saudi penuh kejanggalan. Terlebih, Qatar yang begitu mudah dipercaya AFC sebagai tuan rumah. Perlu diingat, mereka menghelat turnamen akbar secara beruntun. Piala Dunia 2022, Piala Asia 2023, dan Piala Asia U23 2024. Piala Asia U23 waktu itu juga kental intrik. Seharusnya yang menjadi tuan rumah adalah Arab Saudi. Lalu tiba-tiba mereka mengaku tak sanggup. Yang kemudian Qatar datang mengajukan diri lagi, dan AFC tanpa tedeng aling-aling mensahkan statusnya. Dua negara tersebut dalam lingkup sepak bola 3 tahun terakhir benar-benar memuakan. Mereka cuma punya 3 jurus ampuh untuk mendapatkan yang diinginkan. Pertama uang, kedua uang, dan ketiga tentu saja uang. Jika sudah begini, adakah ruang dalam sepak bola Asia untuk mereka yang tidak punya emas cair di perut bumi? Adakah keadilan dalam permainan jika yang memegang peluit juga menghitung laba? Sekarang Indonesia tak lagi sendiri melawan. Ada Irak yang bersuara lebih lantang. Jika kita hanya sebatas komentar di media atau bersurat langsung ke sana, Irak menelanjangi AFC di ruang publik. Mereka melayangkan protes resmi ke induk sepak bola Asia. Tak sekadar surat yang bersifat rahasia, tapi pernyataan keras yang bisa dibaca dan diamini semua manusia-manusia waras yang mencintai sepak bola. Dalam pernyataan tersebut, Irak menuntut transparansi penuh dan asas keadilan dalam pemilihan tuan rumah putaran keempat. Sebagaimana Indonesia, Irak juga mendaftarkan diri sebagai salah satu calon tuan rumah. Jika dilihat dari hasil selama kualifikasi putaran ketiga, mereka juga layak. Bisa dibilang AFC punya kriteria yang sudah diatur dalam undang-undangnya untuk menentukan tuan rumah babak keempat kualifikasi. Dan berdasarkan kondisi yang sedang berjalan, penunjukan Arab Saudi dan Qatar mengingkari serta mengkhianati komitmen yang telah dibuat oleh AFC sendiri. Dalam laman resmi AFC disebutkan bahwa untuk ronde keempat babak kualifikasi, penentuan negara yang berhak menjadi tuan rumah berbasis pada prestasi mereka di ronde ketiga ini. AFC menetapkan bahwa 2 negara yang menempati posisi ketiga terbaiklah yang berhak untuk menjadi tuan rumah ronde ini. Berdasarkan peraturan tersebut, hal ini sangat bertentangan dengan apa yang ada di lapangan tersebut. Hingga menjelang matchday ke-9 dimulai, Arab Saudi dan Qatar masih kalah jumlah poin dengan negara lain seperti Uni Emirat Arab dan Irak. Sehingga jika AFC bijak, maka mereka seharusnya tak terburu-buru dalam menentukan negara mana yang akan menjadi tuan rumah ronde keempat ini. Setidaknya, hingga berakhirnya ronde ketiga babak kualifikasi ini. Dari Baghdad hingga Jakarta, protes tak lagi hanya berupa surat resmi. Ia menjadi gema di tribun, menjadi nyala di layar televisi, menjadi percakapan panas di warung kopi dan pos ronda. Tak bisa dipungkiri, bau amis dari suap dan lobi elit begitu kuat. Ketika stadion dipoles megah di Riyadh dan Doha, ketika kekuasaan menyatu dengan tuan rumah, maka kita layak bertanya, apakah pertandingan telah dimenangkan sebelum peluit pertama ditiup? Indonesia, negeri dengan supporter fanatik yang rela mengorbankan segalanya demi seragam merah putih, kini berdiri dalam kekecewaan yang elegan. Irak, negeri yang tak pernah tunduk pada gemuruh perang, bahkan pernah tunduk pada keputusan AFC yang dipenuhi kabut. Mereka tidak menolak hasil karena kalah bersaing. Mereka menolak karena mereka tak pernah diberi kesempatan untuk bersaing. Sepak bola katanya adalah permainan rakyat, tapi hari ini rasanya semakin jauh dari rakyat. Ia berubah menjadi bisnis eksklusif, di mana undangan ke pesta hanya berlaku bagi yang punya koneksi, bukan prestasi.
AFC harus ingat, suara-suara ini bukan sekadar desahan dari pinggiran. Ini adalah jeritan yang lahir dari cinta. Cinta yang merasa dihianati. Dan dalam dunia sepak bola, cinta yang dihianati bisa berubah menjadi revolusi. Irak dan Indonesia telah menyalakan obor. Jangan matikan dengan birokrasi yang dingin. Dengarlah, karena ketika dua negeri yang terbakar semangat mulai berbicara lantang, dunia harus berhenti sejenak. Dan AFC pun seharusnya mulai gelisah. Pada awalnya, semua tampak berjalan biasa. Negara-negara yang lolos ke babak keempat mulai bersiap.